Cinta Bernoda Darah, Jilid 3, Bagian 1. Pada masa itu, dunia Kang-Oh hanya mengenal Tian Te Liok Koai dan para ketua partai persilatan besar sebagai tokoh-tokoh yang memiliki kesaktian. Akhir-akhir ini muncul Suling Emas sebagai tokoh sakti yang termuda. Namun diri Suling Emas ini diliputi penuh rahasia dan jarang sekali ia keluar memperlihatkan diri. Keadaannya penuh rahasia, dan ia boleh dijajarkan dengan orang-orang aneh lain, yaitu Kim Lun Seng Jin, Bu Kexian Su, dan seorang aneh lain yang hanya dikenal dengan sebutan Empek Gan. Tentu saja Bu Kexian Su berada di tingkat paling tinggi, bukan hanya karena usianya, namun juga karena belum pernah terdengar ada tokoh yang melebihi kesaktiannya daripada kakek ini. Lin Lin boleh dianggap beruntung dapat menarik hati Kim Lun Seng Jin karena kakek sakti yang aneh ini selamanya tak pernah mau menerima murid. Dengan amat tekun gadis ini menerima latihan ilmu meringankan tubuh yang hebat, yaitu Kong In Ban Kin yang sekaligus merupakan Lwekang yang luar biasa. Di samping ini, juga kakek aneh itu menurunkan ilmu silat yang disebut Kong In Liusan atau awan kosong mengurung gunung. Kim Lun Seng Jin agaknya takut bertemu orang. Ia membawa Lin Lin merantau ke gunung-gunung dan hutan-hutan, kadang-kadang mereka berlatih di pinggir sungai yang amat sunyi. Aneh dua orang ini, seorang gadis remaja seorang lagi kakek tua, tiap hari mereka cekcok. Tapi Lin Lin selalu membuat kakek itu mengalah karena gadis inilah yang dapat menyenangkan hatinya dengan wataknya yang lincah, serta terutama sekali dapat menyenangkan perutnya dengan masak-masakan yang lezat. Lin Lin pandai sekali mengambil hati kakek itu dengan panggang daging binatang hutan yang lezat. Dari kakek ini ia mengenal pula banyak tokoh sakti dalam dunia persilatan. Ternyata Kim Lun Seng Jin amat luas pengetahuannya dalam dunia Kang-Oh. Ia mengenal semua tokoh, malah ia mengenal pula ayah Lin Lin. Beberapa kali Lin Lin bertanya tentang ayahnya, dan baru pada saat Lin Lin memanggang daging kelinci yang amat gurih baunya, kakek itu memenuhi jawaban pertanyaan ini. Kam Goan Sui, ayah angkatmu itu seorang yang keras hati, seorang prajurit sejati yang jujur dan setia. Kejujuran dan kesetiaannya ditambah kekerasan hatinya itulah yang membuat ia dipandang orang, kepandaiannya sih tidak ada artinya. Akan tetapi ia pernah menggemparkan dunia Kang-Oh ketika ia dahulu berhasil mencuri hati Liu Luxian, seorang gadis sakti yang berjuluk Tok Xiao Kui atau setan cantik beracun. Lalu bagaimana, Kek? Tanya Lin Lin yang dapat menduga bahwa Tok Xiao Kui Liu Luxian ini tentulah ibu Busong yang oleh Kui Lan Niko disebut wanita dari golongan hitam dan telah bercerai dari ayah angkatnya. Entah bagaimana selanjutnya aku tidak dengar lagi. Akan tetapi perkawinan mereka menggemparkan. Setan cantik itu adalah anak seorang kepala agama Bengkau yang amat sakti, seorang berpengaruh besar sekali dan masih ada hubungan keluarga dengan raja-raja di Nanchao atau Yunnan Barat. Liu Gan, seorang sakti ini, tidak setuju puterinya menikah dengan ayah angkatmu. Akan tetapi karena Liu Luxian amat keras hati dan nekat, orang tua itu pun tak dapat berbuat apa-apa. Akan tetapi ku dengar hubungan antara ayah dan puterinya ini menjadi putus. Selanjutnya entah, Lin Lin tahu selanjutnya. Liu Luxian melahirkan seorang putera, yaitu yang bernama Kam Busong dan yang sekarang sedang ia cari, dan Liu Luxian telah bercerai dari ayah angkatnya. Di mana sekarang adanya Liu Luxian dan ayahnya yang bernama Liu Gan itu, Kek? Mana aku tahu? Bukankah Liu Luxian itu ibu angkatmu? Bukan, dia sudah bercerai lama sekali, meninggalkan seorang putera yang sekarang pergi pula entah kemana. Kalau ada orang yang amat benci ayah, agaknya Liu Gan itu, Kek. Di mana dia sekarang? Mana aku tahu, dia orang yang amat tinggi kedudukannya. Kemudian ia menghilang, tidak ada kabarnya lagi. Pula aku tidak ada hubungan dengannya, aku pun tidak sudi menyelidiki. Dia orang golongan hitam, aku takut kedua tanganku menjadi hitam juga kalau berhubungan dengannya. Daging itu sudah matang. Kim Lun Seng Jin menelan air liurnya dan dengan lahap ia menyambar daging paha kelinci yang diangsurkan Lin Lin terus diganyang panas-panas. Wah, kau hebat, heran aku, kenapa kalau aku yang memanggang tidak bisa begini sedap dan gurih? Tanganmu memang luar biasa, katanya sambil menikmati daging panas. Lin Lin tersenyum, bukan tangannya yang membuat daging itu menjadi sedap dan gurih, melainkan garam dan bumbu, terutama daun harum dan kayu manis yang ia dapatkan di hutan itu, yang ia pergunakan sebagai bumbu. Agaknya kakek yang pandai makan ini tidak pandai masak, buta akan rahasia bumbu masak. Aku sudah masak seenak-enaknya untukmu, tapi apa balasanmu? Bukankah aku setiap hari melatihmu dengan ilmu-ilmu itu? Segala ilmu Kong In atau awan kosong,
agaknya juga kosong gunanya. Apa artinya kalau dipakai menghadapi musuh besarku, si suling emas? Kakek itu mencak-mencak, tapi masih menggerogoti daging. Kau pandang rendah sekali, ya? Hendak kulihat, kalau suling emas mampu menangkapmu, aku berani mempertaruhkan kedua mataku. Jangan kau main-main, bocah nakal. Dengan Kong In Ban Kin sudah terlatih sempurna, biar It Gan Kai Ong takkan mampu mengejarmu, tahu? Jadi, aku hanya akan mampu melarikan diri saja. Kau melatihku untuk berlari-lari menyelamatkan diri kalau bertemu orang sakti? Heh, apa kau kira hal itu tidak perlu? Itulah yang paling penting, menyelamatkan diri lebih dulu. Apa artinya pandai memukul orang kalau akhirnya kita pun kena pukul mampus? Ilmu pukulan Kong In Liusan itu, jangan kau pandang ringan. Dengan mempelajari ini, sekarang kepandaianmu sudah lipat menjadi 10 kali daripada yang sudah-sudah, kau tahu. Tentu saja Lin Lin tidak percaya akan hal ini, akan tetapi diam-diam ia girang juga. Apa kau kira sekarang aku sudah dapat melawan suling emas? Kim Lun Seng Jin membelalakkan kedua matanya dengan alis diangkat. Enak saja bicara, melawan segala macam penjahat masih boleh, tapi menghadapi dia? Kau kira orang macam apa suling emas itu? Orang apa sih dia? Bagaimana kepandaiannya? Dia sih orang biasa saja, tapi ilmu kepandaiannya hebat. Sukar dipegang ekornya. Dia orang yang seperti juga aku, tidak mau berdekatan dengan keramaian. Selalu bekerja dengan diam-diam secara rahasia. Aku sendiri pun hanya mengetahuinya sebagai suling emas, orang muda yang amat lihai. Tapi siapa dia sebetulnya tidak ada orang tahu. Entah dari mana datangnya, hanya dunia Kang Ou mengenalnya selama 7-8 tahun ini. Kenapa kau mengira bahwa mungkin dia yang membunuh orang tua angkatku, Kek? Orang macam dia itu bisa berbuat apa saja. Pendeknya, tidak ada yang mengherankan andai kata mendengar pada suatu hari bahwa suling emas membunuh kaisar, atau membunuh ketua Kunlun Pai. Sepak terjangnya tidak dapat diikuti orang. Mungkin orang tuamu dibunuhnya karena ada kesalahan terhadapnya, mungkin juga karena sikap ayahmu terhadap kerajaan, ataupun karena urusan lain, siapa bisa tahu? Kek, apakah dia benar-benar lihai? Dia hebat. Kau takut terhadap suling emas? Kakek itu mencak-mencak lagi, tulang kelinci yang sudah tak berdaging lagi digigit pecah dan disedot sungsungnya. Takut apa? Kim Lun Seng Jin tidak pernah mengenal takut. Kalau begitu kau berani melawannya? Kau dan dia siapa lebih lihai, Kek? Apa kau bisa menangkan dia? Kakek itu duduk kembali, menarik napas. Jangan kau kira bisa mengadu aku dengan suling emas. Tentu saja kalau dia mengganggumu, aku akan turun tangan. Akan tetapi aku tidak bisa memastikan apakah aku akan menang. Betapapun juga saat ini ingin aku mencoba kepandaiannya. Girang hati Lin Lin. Kalau begitu, mari cepat kita mencarinya di kota raja, Kek. Kau bilang dia berada di sana, bukan? Kira-kira begitulah. Akan tetapi orang macam dia memang sukar diikuti bayangannya. Kita lihat saja nanti, di kota raja kita dapat mencari keterangan tentang dia. Sebaiknya kau melatih lagi ilmu pukulan itu. Demikianlah, sambil melakukan perjalanan mencari suling emas, Lin Lin terus dilatih ilmu silat oleh Kim Lun Seng Jin dan tanpa disadarinya sendiri kepandaian Lin Lin meningkat dengan cepat. Gadis ini sama sekali tidak sadar bahwa Kim Lun Seng Jin sengaja mengambil jalan memutar, melalui gunung-gunung dan hutan-hutan sehingga waktu yang mereka pergunakan untuk sampai di kota raja menjadi 5 kali lebih panjang, perjalanan menjadi amat jauh dan sukar. Kakek ini sengaja berbuat demikian karena ia ingin melihat Lin Lin dapat melatih diri sampai matang dalam ilmu silat itu sehingga keselamatan Lin Lin dapat terjaga. Seringkali, di waktu mereka tidur dalam hutan, kakek itu duduk dan memandang wajah Lin Lin sampai berjam-jam. Kakek itu menarik napas panjang dan menggeleng-geleng kepala. Serupa benar, serupa benar. Kita tinggalkan dulu Lin Lin yang melakukan perjalanan bersama Kim Lun Seng Jin dan mari kita menengok keadaan Bu Xin dan Xian Eng. Kakak beradik ini juga cepat meninggalkan Ansui, menuju ke kota raja untuk mencari kakak mereka yang selamanya belum pernah mereka lihat, seorang yang bernama Kam Busong. Dua orang ini melakukan perjalanan dengan cepat, akan tetapi sekarang jauh berkuranglah kegembiraan mereka di perjalanan setelah Lin Lin tidak berada di dekat mereka. Malah keduanya agak muram wajahnya, karena biarpun Lin Lin hanya seorang adik angkat, namun mereka amat mengasihinya. Terutama sekali Bu Xin selalu berkerut keningnya. Dia adalah saudara tertua dan dialah yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan Lin Lin. Sekarang gadis itu pergi tanpa diketahuinya kemana. Kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak baik, bukankah dia yang bertanggung jawab dan pula dia yang kelak disalahkan?
baik oleh kakak tirinya, Kam Busong, maupun oleh bibi gurunya yaitu Kuilan Niko. Akan tetapi teringat akan bunyi surat yang ditinggalkan Linlin di kamar penginapan, dan mengingat akan pesan suami istri Ho Han itu yang menyatakan bahwa Kim Lun Sengjin adalah seorang sakti, hatinya menjadi agak lega. Kota Raja Kerajaan Sung tidak jauh lagi dan dengan melakukan perjalanan cepat, dalam waktu sepekan saja Bu Xin dan Xian Eng sudah memasuki kota raja. Ketika masih tinggal bersama ayahnya di pegunungan Chinlingsan di Dusun Tingchun sebelum ayahnya tewas, bekas Jenderal Kam seringkali mendongeng kepada 3 orang anaknya tentang keadaan kota raja yang amat ramai dan indah. Memang dahulu, Jenderal Kam Si-ek biarpun bertugas di Shanxi, namun ia adalah seorang pejabat pemerintah kerajaan Sung karena pada masa itu kerajaan Ho Han belum bangkit dan wilayah Shanxi masih termasuk wilayah Sung. Oleh karena pernah mendengar tentang kota raja ini, ketika memasuki kota raja Busin dan adiknya merasa gembira dan kagum, akan tetapi tidak terheran-heran seperti orang-orang desa yang baru pertama kali selama hidupnya memasuki kota raja yang besar. Mereka berdua mencari rumah penginapan, kemudian mulailah mereka dengan penyelidikan mereka, bertanya ke sana kemari tentang diri seorang pemuda bernama Busong, Si Liu. Busin dan adiknya masih teringat akan penuturan bibi guru mereka betapa Busong pernah menempuh ujian di kota raja ini dengan menggunakan Si Liu, yaitu si ibunya. Orang pertama yang mereka tanyai adalah seorang guru sastra yang membuka sekolah bagi calon-calon pengikut ujian, seorang laki-laki yang sudah berusia 60 tahun lebih. Memang Busin selalu berhati-hati dan ia amat cerdik dan pandai mencari keterangan. Tidak ada orang yang lebih tepat dimintai keterangan tentang seorang penempuh ujian belasan tahun yang lalu di kota raja selain seorang guru sastra yang sudah tua. Akan tetapi guru sastra itu menggeleng kepalanya dan mengerutkan kening. Sungguh menyesal, aku tidak ingat lagi akan semua nama-nama itu. Ada ratusan orang banyaknya Si Liu, dan semenjak 14 tahun sampai sekarang, entah sudah ada berapa ribu orang pelajar yang menempuh ujian. Busin dan Xian Eng kelihatan kecewa dan menyesal sekali. Malah Xian Eng hampir menangis kalau ia ingat betapa perjalanan mereka selain sia-sia belaka, juga mereka malah kehilangan Linlin. Mencari seorang kakak belum dapat ditemukan, sekarang malah kehilangan seorang adik. Mendengar jawaban guru tua ini, agaknya memang tak mungkin mencari seorang yang berada di kota raja ini dan menjadi penempuh ujian pada 14 tahun yang lalu. Pada saat mereka hampir putus asa itu, kakek guru tua tadi berkata menghiburnya, masih ada satu jalan untuk mencari orang itu. Pada 14 tahun yang lalu, yang menjabat sebagai kepala ujian adalah Pangeran Sumakong yang sekarang tinggal di kota Ansui. Kalian coba saja menghadap beliau dan mohon pertolongannya, karena kurasa pangeran itu mempunyai catatan tentang para pengikut ujian dan siapa tahu beliau akan dapat memberi keterangan di mana adanya Liu Busong itu. Wajah kakak beradik itu berubah dan mereka saling lirik ketika mendengar kata-kata ini. Pangeran Suma di Ansui, itulah keluarga yang gedungnya mereka datangi, dan di sana pula Linlin lenyap. Di sana malah terdapat It Gan Kai Ong dan pemuda lihai yang mereka dengar disebut Suma Kongcu. Karena pikiran ini membuat mereka merasa bingung dan tegang, Busin segera mengaturkan terima kasih dan minta diri. Setelah keluar dari rumah kakek guru itu, Busin menarik napas panjang. Apakah kita harus pergi ke rumah itu? Tempat yang amat berbahaya itu, bagaimana kalau mereka yang berada di sana, terutama It Gan Kai Ong, mengenal kita? Bukankah itu sama halnya dengan memasuki Goa Naga dan Harimau? Sinko, dengan mereka kita tidak mempunyai permusuhan. Kalau Pangeran Suma orang satu-satunya yang dapat menolong kita, mengapa kita meragu? Lebih baik kita mencoba, siapa tahu pangeran tua itu mengerti di mana adanya kakak Busong. Kalau bukan bertanya dia, siapa lagi? Kakek guru itu saja tidak dapat menolong kita, apalagi orang lain. Dengan keluarga Pangeran Suma memang kita tidak ada permusuhan. Akan tetapi kau harus ingat It Gan Kai Ong yang berada di sana. Kita pernah ribut dengan para pengemis. Bukankah dia sudah memaafkan kita setelah diberi uang perak oleh Linlin? Kalau memang dia berniat jahat, kiranya dia sudah turun tangan sejak dulu. Akhirnya Busin mengambil keputusan dan berkata, baiklah, kita ke Ansui, bertanya dan minta tolong kepada Pangeran Sumakong. Apapun yang akan terjadi, harus kita hadapi karena ini menjadi kewajiban kita memenuhi pesan terakhir dari ayah untuk mencari kakak Busong. Mari, Eng Moy, kita kembali ke Ansui. Hanya semalam mereka di kota raja dan pada keesokan harinya, kembali mereka melakukan perjalanan ke Ansui dengan cepat. Begitu tiba di Ansui beberapa hari kemudian di waktu siang,
mereka berdua langsung menuju ke rumah gedung yang pernah mereka kenal di suatu malam itu, memasuki halaman rumah yang luas. Hati mereka berdebar tegang ketika pelayan yang mereka mintai tolong untuk melaporkan kepada Pangeran Suma bahwa mereka berdua mohon menghadap, memasuki pintu depan yang besar. Akhirnya pintu terbuka dan alangkah kaget dan tegang hati mereka. Yang muncul keluar bukanlah seorang pangeran tua, melainkan seorang pemuda tinggi tegap dan tampan berhidung bengkok bermata tajam seperti burung hantu. Ini adalah pemuda yang mereka lihat malam itu, Suma Kongcu atau Suma Boan. Lebih-lebih Xian Eng tergetar hatinya ketika melihat sepasang mata pemuda itu memandang Mia seakan-akan hendak menelannya bulat-bulat dan mulut yang membayangkan kelicikan itu tersenyum-senyum. Di belakang pemuda ini keluar pula belasan orang laki-laki tinggi besar dan sekali lihat saja dapat menduga bahwa mereka adalah prajurit-prajurit pengawal karena pakaian mereka seragam. Suma Kongcu memberi isyarat dan belasan orang pengawal itu masuk kembali ke dalam, kemudian pemuda itu membalas penghormatan kedua orang tamunya dengan menjura dan berkata, menurut laporan pelayan, Nona dan saudara hendak menghadap Pangeran Suma. Kebetulan sekali ayah sedang tidur siang, akan tetapi kalau ada urusan, boleh Jiwi atau kalian bicarakan dengan saya, karena semua urusan ayah telah diwakilkan kepada saya. Apakah keperluan Jiwi datang menghadap ayah? Karena bagi Busin sama saja, baik Pangeran Suma maupun puteranya asal dapat memberi keterangan tentang kakaknya, maka ia segera berkata dengan hormat, maafkan kalau kami mengganggu waktu yang berharga, Suma Kongcu. Kedatangan kami mohon menghadap Pangeran Suma adalah dengan maksud mohon pertolongan, karena untuk urusan kami ini, kiranya hanya Pangeran Suma yang dapat menolong. Wajah Suma Boan berubah ramah, tapi pandang matanya penuh selidik dan seperti tadi, sekilas ia memandang ke arah pedang yang tergantung di pinggang dan punggung kedua orang muda itu. Heran sekali, kami tidak pernah mengenal Jiwi, pertolongan apakah yang dapat kami lakukan? Begini, Kongcu, kami mencari seorang pengikut ujian yang berada di kota raja dan mengikuti ujian 14 tahun yang lalu. Karena pada waktu itu kami mendapat keterangan bahwa Pangeran Suma yang menjabat kepala penguji, maka kiranya sudi memberi keterangan kepada kami, apakah beliau mengetahui di mana adanya pelajar itu sekarang. Siapakah namanya pelajar itu? 14 tahun yang lalu? Agaknya dapat dilihat dalam buku catatan tentang pelajar. Pada waktu itu, ia memasukkan namanya sebagai Liu Busong. Busong, Suma Kongcu kelihatan kaget bukan main dan wajahnya seketika berubah merah, matanya terbelalak lebar. Apa muka dia itu? Pertanyaannya kini tidak halus lagi. Busin dan Xian Eng kaget melihat perubahan ini, akan tetapi karena tidak dapat menduga apa yang menyebabkan Suma Kongcu berubah demikian, Busin menjawab sejujurnya, dia adalah kakak kami. Bagus, Suma Kongcu melompat bangun lalu tertawa bergelak. Hahaha, Busong, kau telah mengirim 2 orang adikmu, bagus. Adik laki-laki boleh menggantikan hukumanmu, adik perempuan cukup cantik membayar penghinaanmu. Hahaha, Suma Kongcu bertepuk tangan dan belasan orang pengawal muncul dengan cepat sekali. Tangkap mereka, bukan main kagetnya Busin dan Xian Eng melihat sikap Suma Kongcu dan mendengar perintah ini. Tanpa menanti lebih lama lagi mereka segera meloncat mundur sambil mencabut pedang. Namun gerakan Suma Boan bukan main cepatnya. Bagaikan seekor burung elang menyambar ia telah menerjang Busin dan Xian Eng, kedua tangannya bergerak melakukan serangan. Busin dan Xian Eng belum sempat menarik pedang, terpaksa mereka menangkis karena serangan ini cepat dan berbahaya sekali. Kedua tangan Suma Boan bertemu dengan tangkisan tangan Busin dan Xian Eng. Akibatnya, Busin terhuyung mundur dan Xian Eng terguling. Kaget sekali kakak beradik ini. Xian Eng cepat hendak meloncat bangun, namun sebuah totokan dengan 2 jari tangan Suma Boan telah mengenai jalan darahnya dengan cepat, membuat ia tidak mampu berkutik lagi. Sambil tertawa-tawa Suma Boan menyambar tubuh Xian Eng dan memondongnya. Lepaskan adikku, Busin membentak, pedangnya yang sekarang sudah ia cabut menyambar ke arah Suma Boan. Permainan pedang Busin bukanlah lemah. Pedang itu meluncur cepat dan Suma Boan terpaksa menghindarkan diri sambil melompat ke samping. Akan tetapi pedang Busin mengejar terus. Pada saat itu para pengawal sudah mengepung Busin sehingga pemuda ini tidak mampu lagi menolong adiknya. Terpaksa dengan kemarahan meluap-luap ia memutar pedangnya melayani belasan orang pengawal itu. Menghadapi para pengawal ini, biarpun dikeroyok, baru tampak kelihayan ilmu pedang Busin. Sebentar saja 3 orang pengawal roboh terluka. Pengawal-pengawal lainnya menjadi gentar juga. Tak mereka sangka ilmu pedang pemuda ini demikian hebat.
Kini mereka tidak berani mendekat rapat. Melihat ini, Suma Boan menjadi habis sabar. Ia merebahkan tubuh Xian Eng ke atas dipan di sudut ruangan, kemudian ia melompat ke medan pertandingan sambil membentak. Mundur kalian, orang-orang tiada guna, dan lihat bagaimana aku menangkap cacing ini. Para pengawal menjadi lega hati mereka. Cepat mereka mundur sambil menolong 3 orang kawan mereka yang terluka. Adapun Bu Xin ketika melihat Suma Boan, segera membentak nyaring dan menerjang maju. Ia bermaksud merobohkan Kongcu itu untuk dapat menolong adiknya yang ia lihat masih rebah di atas dipan, tak dapat bergerak. Orang jahat si Suma, apa kesalahan kami maka kau melakukan penangkapan? Hahaha, Bu Song, kakakmu itu musuh besarku. Menyerahlah, sebelum mati takkan menyerah. Lihat pedang. Suma Boan tetap tertawa sambil mengelak dari sambaran pedang. Di lain saat kedua tangannya sudah bergerak menyodok dan menotok sebagai penyerangan balasan. Putra pangeran ini menghadapi Bu Xin dengan tangan kosong saja. Memang dia seorang Chiang Hoat atau silat tangan kosong yang amat lihat, mewarisi ilmu silat tinggi dari It Gan Kai Ong. Bu Xin bukanlah lawannya, karena dibandingkan dengan putra pangeran ini, ilmu kepandaian Bu Xin masih amat rendah, kalah beberapa tingkat. Tidaklah mengherankan apabila dalam beberapa belas jurus saja, pergelangan tangan kanan Bu Xin kena disabet dengan tangan miring sehingga pedangnya terpental jauh. Kemudian sebelum Bu Xin sempat menyelamatkan diri, ia telah tertotok roboh dan segera ditubruk dan diringkus oleh para pengawal. Beberapa orang pengawal yang marah karena pemuda ini sudah melukai 3 orang kawan mereka, menghujankan pukulan-pukulan. Bu Xin tentu akan tewas kalau saja Suma Boan tidak menghardik orang-orangnya. Jangan sentuh dia, aku sendiri yang akan menghukumnya. Orang-orang tiada guna, kalau kalian memukuli sampai mati, nyawa kalian gantinya. Akan tetapi Bu Xin tidak mati, hanya pingsan saja. Suma Boan menengok ke arah dipan dan alangkah kagetnya ketika melihat dipan itu kosong. Xian Eng si cantik manis yang tadi telah tertotok dan tak mampu bergerak, rebah di atas dipan, kini tidak tampak lagi, lenyap dari tempat itu tanpa bekas. Keparat, di mana dia? Suma Boan dengan sekali lompat sudah tiba di dekat dipan dan sepasang matanya melotot. Mukanya pucat ketika ia melihat sebuah benda tertancap di atas dipan sebagai ganti gadis cantik itu. Benda yang menancap pada dipan ini adalah sebuah bendera kecil, gagangnya dari kayu hitam, benderanya berbentuk segitiga berdasar hitam dengan gambar Hek Giam Lo si malaikat maut yang memegang sabit, tersulam dengan benang warna kuning emas. Hek Giam Lo, bibir Suma Boan berbisik, lalu ia menggertak gigi. Lagi-lagi Hek Giam Lo mengganggu, keparat. Akan tetapi ia maklum bahwa tak mungkin ia dapat mengejar setan itu yang telah menculik tawanannya. Kemarahannya ia tumpahkan kepada Bu Xin. Seret ia ke dalam kebun belakang. Para pengawal menyeret tubuh Bu Xin yang sudah siuman dari pingsannya tapi tidak berdaya lagi itu ke belakang. Atas perintah Suma Boan, mereka mendirikan 2 batang balok yang dipasang menyilang, kemudian mengikat tubuh Bu Xin di atas balok bersilang itu. Bu Xin sudah siuman, maklum akan bahaya maut yang mengancam nyawanya. Namun ia seorang pemuda gagah perkasa, sedikit pun tidak takut. Dengan pandang mata tajam ia menatap Suma Boan yang berdiri di depannya dan di kanan kiri berdiri para pengawal. Orang si Suma, kata Bu Xin dengan suara ketus dan nyaring. Antara kau dan aku tidak ada permusuhan, akan tetapi kau katakan bahwa kakakku Bu Song adalah musuh besarmu. Baik, aku sebagai adiknya siap menerima hukuman apa saja. Sayang kepandaianku terlalu rendah, kalau tidak tentu aku akan mewakili kakakku itu memberi hajaran kepadamu, manusia rendah. Haha, kematian sudah di depan mata dan masih berlagak, dengus Suma Boan. Sekali merogoh saku, ia telah mengeluarkan 6 batang anak panah. Sebentar lagi kau mampus, siapa takut mati? Seorang gagah sekali-kali tidak berkedip menghadapi kematian, asal saja ia mati dalam kebenaran. Akan tetapi, ceritakan mengapa kakakku memusuhi orang macam kau, agar aku tahu untuk apa aku mati. Bu Song seorang jahanam besar. Ia telah ditolong oleh ayah, ujiannya diberi angka baik agar ia lulus. Kemudian karena tertarik oleh kepintarannya, ayah telah memberinya kedudukan baik sebagai pembantu pribadi. Siapa kira, kakakmu manusia rendah itu tidak tahu akan kedudukannya sebagai hamba, berani main gila dengan adik perempuanku. Dia sudah kuikat seperti kau sekarang ini, mengalami cambukan 100 kali, tapi agaknya tubuhnya yang sudah hampir menjadi bangkai itu dibawa setan, atau mungkin juga dimakan setan sampai habis. Hahaha, dan sekarang kau adiknya datang untuk melanjutkan hukumannya. Tidak puas hatiku ketika itu,
sekarang barulah aku puas. Penghinaan atas diri adikku akan kubalas impas. Kalau saja perempuan itu tidak lenyap. Di mana adikku, Xian Eng? Suma Kongcu, kita sama-sama lelaki, kau mau membalas, silakan, aku akan menerima dengan mata melek. Akan tetapi, kau bebaskan adikku. Dia wanita, tidak bertanggung jawab akan perbuatan kakakku. Hahaha, adikmu akan kurusak, kemudian kuserahkan kepada para pengawal. Penghinaan ini harus dibayar sampai habis. Berikut bunganya. Pucat wajah Bu Xin, akan tetapi ia tidak mau membuka mulut. Ia tahu bahwa percuma saja membujuk orang macam ini, malah akan mendapat penghinaan yang menyakitkan hati. Apapun yang akan dialami oleh Xian Eng, paling hebat tentu kematian, dan ia percaya bahwa Xian Eng tentu akan mempergunakan setiap kesempatan untuk meloloskan diri atau untuk membunuh diri daripada dijamah tangan-tangan kotor itu. Pengecut, siapa takut ancamanmu? Mau bunuh lekas bunuh, bentaknya. Tangan kiri Suma Boan bergerak dan meluncurlah sebatang anak panah, menancap ke paha kiri Bu Xin. Terasa nyeri dan perih, namun Bu Xin tetap memandang dengan mata marah. Pemuda perkasa ini berkedip pun tidak. Kalian lihat, semua anak panah ini akan mengenai sasaran tanpa membunuh korbannya. Dan hati-hati, dia harus dibiarkan tersiksa sampai mati kehabisan darah. Semua harus bergiliran menjaga malam ini. Aku tidak mau kehilangan dia seperti belasan tahun yang lalu. Besok pagi akan kulihat bangkainya tetap tergantung di sini. Baik, Kongcu, hamba sekalian akan menjaganya, harap Kongcu jangan khawatir. Serempak para pengawal menjawab sambil memberi hormat. Dengan senyum keji dan mata berapi, Suma Boan lalu berturut-turut melepaskan anak panah dengan kedua tangannya. Cepat anak-anak panah itu meluncur dan dengan tepat menancap di paha kanan, kedua lengan dan di kedua pundak. Dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan Bu Xin. Rasa nyeri pada kaki tangan dan pundaknya masih dapat ia pertahankan dengan menggigit bibir, sedikit pun keluhan tidak ada yang keluar dari mulutnya. Namun penghinaan ini benar-benar amat menyakitkan hatinya, hampir ia tidak kuat menahan hati untuk memaki-maki dan berteriak-teriak. Kalau ia terus dibunuh, itu masih tidak mengapa. Akan tetapi dijadikan sasaran anak panah lalu dibiarkan terpanggang di situ menjadi tontonan, benar-benar menyakitkan hati sekali. Suma Boan tertawa-tawa mengejek, lalu meludahi muka Bu Xin sebelum pergi meninggalkan tempat itu. Bu Xin hanya membuang muka ke samping, akan tetapi tak dapat mencegah pipi kirinya terkena sambaran ludah. Ia merasa pipi itu panas dan sakit sehingga diam-diam ia harus mengakui kehebatan putra pangeran ini yang memiliki LW amat kuatnya. Namun sakit di hatinya lebih hebat. Jaga baik-baik, awas, jangan sampai ada yang mencuri calon mayat ini, pesan Suma Boan kepada anak buahnya. Mereka memberi hormat lagi dengan sikap menjilat-jilat, menyatakan kesanggupan mereka.